Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mencoba memahami dan meringkaskan fatwa MUI. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kita bersama dan bisa menyelamatkan diri kita dan bangsa ini dari musibah yang terjadi di negeri ini tentang virus corona. Di antara ringkasan fatwa MUI itu yang pertama, orang yang sudah positif terpapar maka dia harus mengisolir diri. Dan sholat Jumat tidak wajib, dan itu bisa diganti dengan sholat zuhur saja. Yang kedua, orang yang sehat, yang tidak terpapar. Maka ini tergantung di kawasan mana dia berada. Kalau dia berada di kawasan di mana potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, maka boleh tidak berjamaah di dalam sholat. Dan sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Dan bila dia di kawasan yang penularannya rendah, maka berjamaah tetap berjalan. Baik sholat 5 waktu, maupun Jumat, maupun sholat tarawih, Id, dan lain-lain, tetapi dengan kehati-hatian. Pertama, dengan cara toharo yang baik, membawa sajadah sendiri, tidak kontak fisik, jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah, Departemen Kesehatan, itu benar-benar diperhatikan. Dan kemudian masjid benar-benar sudah dibersihkan, didesinfektannya, sehingga kemudian kenyamanan jamaah. Yang ketiga, ketika kondisi kawasan, tadi itu, kawasan dengan penyebaran yang tidak terkendali, sehingga sangat membahayakan, maka di kawasan tersebut tidak boleh menyelenggarakan berjamaah sholat. Bahkan pertemuan-pertemuan umum lainnya. Sholat Jumatnya cukup dengan sholat zuhur masing-masing. Di kawasan dengan penyebaran yang terkendali, tetap wajib menyelenggarakan Jumatan. Boleh atau sunnah jamaah sholat lainnya, serta boleh pertemuan-pertemuan umum, tetapi dengan tetap menjaga diri, berhati-hati dengan kebersihan, dengan toharo, dengan sejadah sendiri, tidak kontak fisik, kemudian apa yang disarankan oleh Departemen Kesehatan benar-benar kita lakukan. Jadi bisa difahami bahwa bukan secara merata tidak Jumatan. Nah, sekarang yang ditunggu oleh umat adalah bagaimana pemerintah dan ulama, baik dari pusat hingga wilayah, itu wajib membuat peta detail. Dan ini diumumkan kepada semua rakyat, kepada umat. Kawasan-kawasan mana yang satu potensi penularannya tinggi, dua potensi penularannya rendah, kemudian penyebaran terkendali, dan kemudian penyebaran tidak terkendali. Nah, agar ini berkala, update terus-menerus, maka pemerintah wajib mengumumkan ke masyarakat. Karena secara langsung ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah berjamaah, terutama Jumatan, sholat 5 waktu, dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana? Apakah di masa Rasulullah dan para sahabat pernah terjadi hal yang semacam ini? Kita bisa lihat kisah pada Khalifah Umar Ibn Khattab. Kita bisa baca karya Syekh Ali As-Salabi. Pada tahun 18 Hijriah, hari itu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wali gubernur Syam saat itu, seorang yang dikagumi oleh Khalifah Umar radhiyallahu an. Ketika Umar dan rombongan itu nyampe di perbatasan, maka sang gubernur itu datang ke perbatasan. Terjadilah dialog yang hangat antara para sahabat terus terjadi. Apakah mereka masuk atau pulang ke Madinah? Kemudian Umar yang cerdas meminta saran kepada kaum muhajirin, kemudian meminta saran kepada pemimpin-pemimpin Ansor dan orang-orang yang ikut Fathu Mekah.
dan mereka semua berbeda pendapat. Bahkan Abu Ubaidah radhiyallahu an menginginkan mereka masuk dan berkata, "Mengapa engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala?" Lalu Umar menyanggahnya, "Jika kamu punya kambing dan ada dua lahan yang subur dan yang kering, kemana akan engkau arahkan kambingmu? Jika ke lahan kering itu adalah takdir Allah, dan jika ke lahan subur itu juga takdir Allah. Sesungguhnya dengan kami pulang, kita hanya berpindah dari takdir satu ke takdir yang lain." Akhirnya perbedaan itu berakhir ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan hadis dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya mereka pulang ke Madinah. Umar radhiyallahu an merasa tidak kuasa meninggalkan sahabat yang dikaguminya. Wali gubernurnya Abu Ubaidah, beliau pun menulis surat untuk mengajaknya ke Madinah. Namun beliau, Abu Ubaidah yang hidup bersama rakyatnya dan mati bersama rakyatnya, mengirim surat kepada Umar, menolaknya, dan Umar pun menangis membaca surat balasan dari wali gubernurnya Abu Ubaidah. Dan bertambah tangisnya ketika beliau mendengar Abu Ubaidah, kemudian Mu'adz bin Jabal, Suhail bin Amr, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya radhiyallahu an wafat karena wabah taun di negeri Syam. Dan saat itu total sekitar 20.000 orang wafat karena wabah taun yang jumlahnya hampir separuh penduduk Syam ketika itu. Dan pada akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amir bin As ditunjuk oleh Umar ibn Khattab menggantikan beberapa sahabat yang meninggal untuk menjadi wali gubernur Syam. Karena kecerdasan biolah yang menyelamatkan Syam hasil tadabbur beliau dan kedekatan dengan alam ini. Kemudian Amr bin As berkata, "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Maka jagalah, jaraklah, berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung." Mereka pun berpencar dan menempati di gunung-gunung. Dan akhirnya wabah pun berhenti, layaknya api yang padam, karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar. Hadirin, kalau kita belajar dari bagaimana orang-orang yang terbaik dulu, kalau kita belajar bagaimana para sahabat Nabi bersikap, maka inilah panduannya. Inilah kabar gembira di tengah kesedihan ini untuk kita semua. Pertama, karantina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di atas, maka konsep karantina yang hari ini kita kenal ternyata diajarkan dulu oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mengisolasi daerah yang terkena wabah. Dan saat ini seluruh negara menjalaninya. Namun ada negara yang entah dari mana mengambil petunjuknya. Justru negara tersebut malah menyuruh orang-orang masuk karena dalih ekonomi dan pariwisata. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi semua penduduk negara tersebut. Yang kedua, bersabar. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya taun itu merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang dia kendaki. Kemudian dia jadikan rahmat bagi kaum mukminin. Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah, lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran, dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Ternyata mati syahidlah balasan itu. Sesuatu yang didambakan kaum muslimin. Oleh karena itu, sabar dan tanamkanlah keyakinan itu. Jika takdir Allah menyapa kita, berharaplah syahid. Yang ketiga, berbaik sangka. Berikhtiarlah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali dia juga akan menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka seperti kisah di atas, Umar bin Khattab berikhtiar menghindarinya,
Kemudian Amr bin As berikhtiar menghadapinya, menghapusnya di daerah di mana dia ditunjuk oleh Khalifah Umar menjadi wali gubernur. Keempat, banyak berdoalah. Dengan berdoa meminta keselamatan itu, sudah kita lafadzkan setiap pagi dan sore. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Barang siapa yang membaca zikir tersebut 3 kali pada pagi dan petang, maka tidak akan ada bahaya yang memudaratkannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Arti dalam zikir tersebut yaitu dengan nama Allah yang apabila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak berbahaya. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kelima, sebagaimana solusi dari Amr bin As untuk berpencar, untuk menjaga jarak dari keramaian, untuk menahan diri, untuk tetap di rumah. Dan cara inilah yang banyak ditiru dunia luar. Mereka menyebutnya social distancing. Semua solusi itu sudah ada. Dan itulah solusi langit dan bumi. Itulah solusi yang berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu dipraktekkan oleh Khalifah Umar, dipraktekkan oleh wali gubernur Amr bin As. Solusi pertama dan terakhir, solusi bumi dengan cara ikhtiar, dengan karantina, dengan menjaga diri dari keramaian, social distancing. Dan selama ini sudah dilakukan bahkan oleh orang-orang di dunia barat. Namun mereka tidak punya solusi langit. Apa solusinya langit? Bersabar, yakin, berbaik sangka akan ketetapan Allah, dan tidak boleh lupa berdoa, berzikir, bahkan janji akan dikasih gelar mati syahid jika kita melakukan itu semua. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu kembali di tempat yang terbaik, di surganya. Mari kita sikapi datangnya pandemi COVID-19 ini secara rasional dan terukur, tidak abai, tetapi juga tidak lebay. Saya tutup dengan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.